Ada sebuah pulau di ujung utara Indonesia, yang lebih dekat ke negara lain daripada ke ibu kotanya sendiri. Bukan pulau kosong, ada lebih dari 1000 jiwa yang hidup, berjuang, dan menjaga tanah ini setiap harinya. Pulau yang dalam sejarah, pernah menjadi penentu apakah NKRI akan berbunyi sampai Miangas, atau berhenti di Manado saja. Namanya, Pulau Marampit. Pulau Marampit terletak di koordinat 4 derajat 46 menit 18 detik Lu, 127 derajat 8 menit 32 detik BT, di Kecamatan Nanusa, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Luasnya hanya 15 km persegi. Tapi jangan remehkan ukurannya. Jarak ke Manado, 259 mil laut. Jarak ke Filipina, hanya 78 mil. Marampit dijuluki beranda terdepan NKRI, dan bukan itu saja. Nama Marampit sendiri berasal dari kata MARAMPIN, yang berarti perlindungan. Sebuah nama yang lahir dari ratusan tahun perjuangan mempertahankan batas negeri. Abad ke-16, kapal-kapal perang dari utara, dari suku Moro Filipina, berlayar agresif ke selatan, menyerbu wilayah Sangihe Talaut. Orang lokal menyebut mereka, Warangingi, penjajah dari utara yang ganas. Disinilah Pulau Marampit berdiri sebagai tameng hidup. Di atas pulau ini, dibangun benteng bernama WIWENTENAN, dalam bahasa lokal artinya benteng-bentenan. Benteng ini menjadi pusat pertahanan satu-satunya yang menjaga tanah Taroda dari invasi. Tanpa Marampit, Kepulauan Sangihe Talaut mungkin hari ini adalah wilayah Filipina, bukan Indonesia. Pulau Marampit bukan pulau kosong. Ada 1273 jiwa yang mendiaminya, tersebar di 5 desa, Marampit, Marampit Timur, Laluhe, Dampulis Selatan, dan Dampulis. Mayoritas penduduk beragama Kristen, agama yang pertama kali masuk ke pulau ini pada tahun 1916, menggantikan kepercayaan animisme leluhur mereka. Kondisi sekitarnya, sebelah utara berbatasan langsung dengan Filipina, sebelah timur menghadap Samudra Pasifik. Pulau-pulau tetangganya adalah Karatung sebagai pusat kecamatan, Mangupung, Garat, Malo, dan Intata. Di Mangupung, ada burung maleo, spesies hampir punah yang masih bertahan hidup di sana. Sekarang bicara tentang keindahannya, dan ini yang membuat kita tidak habis pikir kenapa tempat ini belum viral dari dulu. Pantai Marampit punya pasir putih halus yang eksotis dengan air laut jernih sampai kamu bisa melihat dasar laut tanpa alat bantu. Di bawah permukaan, terumbu karang beraneka ragam yang menjadi rumah ratusan spesies ikan. Kepiting kenari, kepiting terbesar di dunia yang hanya bisa kamu temukan di kepulauan-kepulauan terpencil, hidup liar di sini dan menjadi sumber protein utama warga. Dan di atas, burung gosong atau maleo terbang bebas, spesies yang nyaris punah tapi masih bisa kamu saksikan di sini. Kalau kamu berpikir ini hanya soal pantai indah, tunggu dulu. Masyarakat Marampit dan sekitarnya menyimpan tradisi yang benar-benar unik dan tidak ada duanya di dunia, Manere. Ritual tahunan ini dilakukan setiap bulan Mei saat air pasang tertinggi. Ratusan warga terjun bersama-sama ke laut, membentang jaring alami dari janur kelapa yang dirangkai menjadi lingkaran raksasa, lalu menghalau ikan ke dalamnya tanpa teknologi apapun. Ini bukan sekadar cara menangkap ikan. Ini adalah doa, ini adalah simbol persatuan, dan ini adalah bukti bahwa manusia bisa hidup selaras dengan alam tanpa merusaknya. Bicara soal makanan, mahasiswa UGM yang KKN di sini pada 2014 punya testimoni mengejutkan, berat badan mereka naik semua. Setiap hari makan ikan segar langsung dari laut. Ikan hasil tangkapan nelayan, ikan karang, ikan tuna, cakalang diolah sederhana tapi cita rasanya luar biasa. Kepiting kenari, mereka jadikan lauk sehari-hari. Kelapa, tumbuh subur hampir di mana-mana. Mayoritas warga bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani, dengan penghasilan yang sangat sederhana dan bergantung penuh pada alam. Ekonomi mereka nyaris tanpa sentuhan modernitas, murni hasil laut dan kebun. Tapi di balik semua keindahan itu, ada realita yang menyayat hati. Tidak ada jaringan telepon, tidak ada sinyal, warga benar-benar terisolasi dari dunia luar. Kapal perintis yang harusnya jadi satu-satunya akses ke pulau lain, datangnya tidak menentu. Kalau ada yang sakit keras, warga terpaksa mempertaruhkan nyawa menyeberangi ombak besar dengan perahu motor tempel kecil. Fasilitas kesehatan, ada puskesmas, tapi saat dikunjungi aktivis lingkungan pada 2013,
bangunannya sudah kosong dan mulai rusak. Prajurit marinir yang bertugas menjaga perbatasan bahkan terpaksa tidur beralas lantai di kantor desa karena pos mereka sudah hancur. Soal pendidikan, ada sekolah dasar di pulau ini. Tapi untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, anak-anak harus meninggalkan pulau dan pergi jauh ke Melonguane atau bahkan Manado. Biaya hidup di Marampit sejatinya sangat rendah, karena ekonomi mereka sebagian besar subsisten. Makan dari hasil laut sendiri, minum dari sumber alam, pakaian dan kebutuhan pokok datang dari kapal yang jadwalnya tidak pasti. Tidak ada minimarket, tidak ada rumah makan, tidak ada ATM. Yang ada hanyalah kedermawanan alam dan tekad warga untuk bertahan. Satu-satunya situs sejarah kebanggaan Talaut, Benteng Wiwentenan, berada di desa Marampit dan Marampit Timur. Benteng berusia ratusan tahun ini adalah Watu Napato, simbol identitas dan keberanian nenek moyang. Pada tanggal 14 Maret tahun 2011, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono bersama Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro tiba menggunakan helikopter Super Puma TNI AU dan meresmikan Tugu Pertahanan NKRI di pulau ini. Sebuah monumen yang berdiri tegak menghadap Pasifik, seolah berteriak kepada dunia, ini tanah Indonesia. Tertarik datang ke sini? Siapkan mental dan dompetmu. Rute pertama, pesawat dari Manado ke Melonguane sekitar 1 jam, lalu disambung speedboat atau longboat selama 4 hingga 5 jam menantang ombak Pasifik. Rute alternatif, kapal Sabuk Nusantara 38 yang berlabuh langsung di Pelabuhan Marampit, tapi jadwalnya seminggu sekali. Setibanya di sana, lapor dulu ke kantor kecamatan di Pulau Karatung, baru lanjut ke Marampit. Disarankan membawa pemandu lokal karena ada kearifan lokal yang harus dihormati saat mengunjungi situs benteng. Yang paling mengejutkan, keramahan warga Marampit. Tidak ada kata orang asing di sini. Kamu datang, mereka langsung mengundang masuk, menyajikan makanan, dan memperlakukanmu seperti keluarga sendiri. Ini bukan klise, ini fakta yang dibuktikan oleh para mahasiswa KKN UGM. Kehidupan sosial mereka sangat kuat, gotong royong, adat istiadat dijaga, gereja menjadi pusat kehidupan komunitas. Ada juga upacara tulude, syukuran tahunan, dan upacara menanam padi yang masih lestari. Di tengah keterbatasan teknologi, mereka punya kekayaan yang tidak ternilai, kebersamaan. Dengan 76% tutupan hutan lebat yang masih terjaga, terumbu karang kelas dunia, tradisi unik yang tidak ada duanya, dan posisi strategis di tepi Pasifik, Marampit seharusnya menjadi destinasi ekowisata internasional. Potensinya sangat besar, yang kurang hanya satu, perhatian. Pemerintah daerah, provinsi, bahkan pusat, belum sepenuhnya mengangkat pulau ini ke level yang seharusnya. Padahal, pulau ini bukan sekadar beranda, ini adalah jiwa dari Indonesia Timur yang sesungguhnya. Setiap hari, 1273 warga Marampit bangun pagi, bukan dengan alarm handphone, karena tidak ada sinyal. Mereka bangun dengan suara ombak Pasifik, dan tanpa sadar, mereka sedang menjaga garis batas negara kita. Mereka tidak butuh pengakuan, mereka tidak butuh viral, mereka hanya butuh diingat, bahwa mereka ada, bahwa mereka bagian dari Indonesia, dan bahwa Indonesia belum selesai menjaga mereka. Itulah Pulau Marampit, benteng terakhir, surga yang tersembunyi, dan jiwa yang belum pernah padam. Kalau video ini membuat kamu tergerak, sebarkan. Bantu Marampit dikenal dunia. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng. Karena masih banyak pulau-pulau seperti Marampit yang menunggu untuk diceritakan. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya, dari ujung ke ujung Indonesia.